Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-106 kali ini, kita membicarakan hal baru yang agak sulit. Saya boleh mengatakan agak sulit karena ini berhubungan dengan vocabulary. Seperti yang selalu saya katakan, bahasa Inggris itu, grammar itu mudah sekali teman-teman. Karena apa? Ada rumusnya, nggak dilanggar, nggak mungkin salah. Bahasa Inggris itu harus betul, ya. Makanya nggak boleh teman-teman kalau menulis enaknya pakai apa? Oh jangan, nggak boleh enaknya. Harus ini, harus itu, dan harus betul. Itulah bahasa Inggris. Nah, tapi kalau vocabulary nggak ada batasnya teman-teman, ya. Nah, kali ini kita bicara tentang two-word verb. Two-word verb. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar ya. Nah, kalau yang nggak pernah dengar two-word verb, itu kata kerja terdiri dari dua kata, ya. Jadi misalnya, call memanggil, nggak call off. Ya, itu call tuh memanggil tau. Lah, off-nya tuh apa? Putus, nggak ada hubungan, ya. Sulit ya. Oh iya, ini malah lebih sulit dari vocabulary biasa, teman-teman. Kalau vocabulary biasa kan kelinci, rabbit, naga, dragon, enak, kan berbeda-beda. Ini nggak, call dengan call out, ya, dengan call in, call at, call on, beda-beda semua. Nah, ada yang nyebut prepositional verb, kata kerja dengan kata depan. Itu nggak bisa diprotoli teman-teman, ya. Put, meletakkan. Kalau put on tuh lah di atas ya, nggak bisa. Put on tuh memakai baju biru, misalkan put on blue shirt. Wah, sulit dong. Yes, makanya saya bilang, ya, jadi two-word verb ini sulitnya apa? Karena ini vocabulary. Nah, yang saya inspirasikan teman-teman ini adalah pemakaian dari two-word verb. Loh, oh punya pemakaian? Of course, ya. Jadi teman-teman akan tahu. Oh, jadi kadang-kadang, well, I will put on a blue shirt. Ya, I will put a blue shirt on. Enak mana? Dua-dua betul. Nah, loh kok gitu? Tapi ada yang nggak boleh loh. Nah, yang saya terangkan itu adalah cara pemakaian dari two-word verb. Oke? Nah, seperti biasa, semoga Young English School akan menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, atau memperdalam yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like dan share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan ke saya atau bertanya lagi di bagian komen, atau kalau ingin lebih cepat boleh di WA saya 081654 52502. Sekali lagi, kalau tidak ada yang tanya, saya anggap penjelasan saya sudah cukup jelas bagi teman-teman. Oke, my friends, please get ready. We will talk about two-word verbs. Oke? Video ke 106. Nah, kali ini kita akan bicara tentang two-word verbs. Word-nya tidak pakai S, teman-teman, ya. Verb-nya pakai S. Loh, padahal itu kan jamak kan pakai tambah S. Itu kalau diam-diam kita bilang two words harus pakai S. Tapi two word di sini ini kata benda, karena menerangkan kata benda lainnya, dia berubah menjadi kata sifat. Ya. Jadi tidak boleh tambah S. Jadi two word tidak boleh pakai S. Nah, ini teman-teman lain kali akan saya terangkan lebih lanjut mengenai kata benda berfungsi sebagai kata sifat. Ya, tapi konsentrasi kita adalah di two-word verbs, kata-kata kerja terdiri dari dua kata, ya. Atau ada yang nyebut prepositional verb, kata kerja yang selalu memakai kata depan. Nah, lebih enak mana? Terserah. Teman-teman mengenalnya sebagai kayak put up, put in, put on, ya, itu sebagai prepositional verb atau two-word verb. Kalau orang lazim menyebut two-word verb, ya, kata kerja terdiri dari dua kata. Nah, two-word verb itu sebenarnya apa sih? Nah, ini loh pengertian dasarnya. Two-word verbs adalah kata-kata kerja yang terdiri dari dua kata, ya, dan tidak bisa diartikan, tidak bisa diterjemahkan tiap kata atau kata demi kata, tidak bisa, ya. Jadi ini sekali lagi,
to word verb adalah kata-kata kerja yang terdiri dari dua kata, ya, dan tidak bisa diartikan tiap kata, ya. Yang susunannya adalah kata kerja plus kata depan, makanya disebut prepositional verb, yaitu kata kerja yang selalu memakai kata depan. Misalnya ini, call off. Call itu memanggil, ya, betul. Tapi kalau off itu kan putus, memanggil putus, bukan. Call off ini artinya cancel, membatalkan. Jadi nggak bisa diartikan call itu apa, off itu apa, nggak bisa. Satu set, ya. Carry kan membawa, ya. Iya betul. On kan di atas. Nah, carry on, continue, meneruskan, melanjutkan. Ini nggak bisa diprotoli, teman-teman, ya. Kalau carry aja apa? Nggak bisa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, to word verb ini kata kerja terdiri dari dua kata, yaitu kata kerja dan kata depan. Ini nggak bisa diartikan kata demi kata. Lagi, look over. Look itu kan kelihatan, ya. Loh, enggak, look itu melihat, enggak. Kalau melihat itu look at. Kalau look for, mencari. Look over, examine, memeriksa, menguji. Sulit, ya. Oh ya, sejak awal saya katakan bahwa to word verb ini agak sulit. Karena ini berhubungan dengan vocabulary dan susahnya semua itu memakai kata kerja yang sama, bedanya di kata depannya. Artinya beda-beda. Itu yang jadi sulit, ya. Nah, cuman sekali lagi saya terangkan pemakaiannya, ya, yaitu untuk lebih mengenal perbedaan antara to word verb dan kata kerja biasa yang diikuti kata depan biasa. Perhatikanlah pasangan-pasangan kalimat di bawah ini, ya, di mana kalimat yang pertama, ya, di mana kalimat pertama merupakan kata kerja biasa yang diikuti kata depan biasa, ya. Nah, sedangkan kalimat yang kedua merupakan to word verb, ya. Nah, coba kita lihat contoh yang ke-1. The children ran into the street yesterday. Nah, ini artinya lari ke, ya. Jadi anak-anak itu lari ke jalanan kemarin, ya, boleh diartikan, ya. Jadi lari ke jalanan. Nah, yang kedua, I ran into an old friend a few days ago. Nah, ini bukan saya lari ke teman lama, bukan. Ran into jadi kata run, ya. Ini lampau ini. I ran into an old friend a few days ago. Ran into ini bertemu secara kebetulan. Meet accidentally, ya, bertemu secara kebetulan. Nah, kenapa nggak bilang I met an old friend accidentally a few days ago? Itu kalimat biasa, teman-teman, bukan to word verb, ya. Jadi to word verb ini sulit, ya, memang agak sulit, teman-teman. Kita lihat contoh yang kedua. As usual, seperti biasanya. They will wait on the corner. Ya, seperti biasanya, mereka akan menunggu di pojokan, on the corner, ya. Wait, menunggu. Nah, yang ini number 2, we always wait on our guests patiently. Nah, ini bukan menunggu lagi. Loh, kan menunggu wait for, menunggu, wait on bukan. Lah, wait on ini apa? Nah, ini, ya. We always wait on our guests patiently. Kami selalu melayani. Wait on sampai dengan serve, ya, server tulisannya, ya. Ya, pakai serve kan lebih enak, loh, memang, ya. Makanya kalau teman-teman ketemu kata ini kok kami selalu menunggu tamu kami dengan sabar, bukan. Wait on bukan menunggu, teman-teman. Kalau menunggu itu wait for, ya. Wait on ternyata beda arti, yaitu melayani. Sulit, ya? Yes, of course, ya. To verb agak sulit. Contoh ketiga, they looked into the window but saw nothing, ya. Nah, ini artinya melihat ke dalam. Oh ya, tadi itu yang wait on ini menunggu di pojokan, ya. Kalau wait on ini artinya melayani sampai dengan serve tadi. Nah, yang ini they look into the window but saw nothing. Mereka melihat ke dalam jendela tetapi tidak melihat apa-apa, ya. Biasa melihat ke dalam.
Nah, yang ini have the police look into the bank robbery. Nah, look into ini bukan melihat ke dalam, tapi menyelidiki. Ya pakai investigate dong. Loh ya makanya. Ya boleh. Have the police investigated the bank robbery? Boleh. Jadi kalau teman-teman menemukan kata, kok apakah polisi telah melihat ke dalam perampokan bank? Loh ya apa sih? Kok melihat ke dalam? Lah, teman-teman kalau mengartikan kata demi kata tidak cocok, hati-hati. Teman-teman, berarti itu adalah two-word verb. Sekali lagi kita tahu bahwa two-word verb itu tidak bisa diartikan kata demi kata. Ya. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa apabila suatu kata kerja plus kata depan bisa diterjemahkan kata demi kata, ya, diterjemahkan sendiri-sendiri kata demi kata menurut arti seperti apa adanya, berarti itu bukan two-word verb, ya, tapi kata kerja biasa, ya. Nah, kata kerja biasa diikuti kata depan biasa. Kalau bisa diartikan kata demi kata, ya. Tapi ya tersebut. Nah, sekali lagi, oh jadi kalau ini suatu two-word verb ini ya, suatu kata kerja plus kata depan bisa diterjemahkan sendiri-sendiri, ya, diterjemahkan sendiri-sendiri, maksudnya kata demi kata menurut arti seperti apa adanya, berarti itu bukan two-word verb, ya, tapi kata kerja plus kata depan biasa, teman-teman. Tapi nih, apabila kata kerja plus kata depan tersebut tidak bisa diterjemahkan menurut arti dari tiap kata, ya, maka itu adalah two-word verb, ya. Jadi teman-teman ngerti ya, kalau bisa diartikan wait on the corner, menunggu di pojokan. Tapi kalau wait on our guest, nah itu bukan menunggu tapi melayani, itu berarti two-word verb, ya. Jadi kalau sekali lagi tidak bisa diartikan kata demi kata, berarti two-word verb. Hati-hati. Nah terus gimana? Lihat kamus. Di kamus itu banyak, teman-teman. Kata call aja nanti, oh itu banyak, ya, berapa lembar. Kata put juga, ya. Nah ini pemakaiannya, ya. Saya terangkan adalah pemakaian dari two-word verb adalah sebagai berikut. 1. Apabila suatu two-word verb diikuti nama benda atau orang, jangan lupa ya, nama benda atau orang, bukan kata ganti, seperti kata ganti itu bisa me, her, them, dan lain-lain, maka two-word verb tersebut boleh dipisah atau tidak dipisah. Ya, kita lihat contohnya. Don't forget to put out the candle. Put kan meletakkan ya. Iya, tapi out itu keluar, bukan. Put out artinya khusus, yaitu extinguish, yaitu memadamkan, mematikan api, ya, mematikan api yang tidak pakai skaklar, ya. Jadi jangan lupa mematikan lilinnya. Kelihatannya lilin, teman-teman, bisa membakar rumah, hati-hati, ya. Nah, ini the candle nama benda kan. Boleh kita bilang don't forget to put the candle out. Enak mana? Sama, ya. Ini diikuti nama benda, bukan kata ganti. Jadi boleh kita bilang put out the candle, put the candle out, sama. Bedakan dengan ini. Kedua, tetapi apabila suatu two-word verb diikuti kata ganti, bukan nama benda atau orang, ya, maka two-word verb tersebut harus dipisah. Ya, contohnya kita lihat. Don't forget to put it out. Jadi the candle tadi tak ganti it, ya. Nah, diikuti kata ganti kan, bukan nama benda. Nah, maka kita harus bilang don't forget to put it out. Jangan mengatakan don't forget to put out it. Lah ini yang salah. Oh, jadi kalau nama benda terserah. Disambung boleh, dipisah boleh, ya. Put out the candle, put the candle out boleh. Tapi kalau diganti it, harus put it out. Tidak boleh put out it. Itulah pemakaian dari two-word verb. Kita lihat contoh lain. If it's dark, it is, ya. Ini. If it's dark, you can turn on the lamp. Turn on ini switch on, artinya menyalakan, ya, menghidupkan, pakai skaklar. Ya. Nah, ini. Jadi turn on the lamp boleh, atau
If it's dark, you can turn the lamp on. Diikuti nama benda, bukan kata ganti. Boleh put on atau turn on atau turn the lamp on. Nah, tapi ini perhatikan. If it's dark, you can turn it on. Nah, ini diikuti kata ganti, bukan nama benda, maka harus dipisah. Ya, jangan mengatakan if it is dark, you can turn on it. Tidak boleh. Ya, jadi kalau pakai kata ganti harus dipisah. Bedakan lagi. Turn on the lamp. Turn the lamp on. Tapi kalau the lamp diganti it, turn it on. Tidak boleh turn on it. Oh, itu pemakaiannya. Yes. Nah, tapi namun demikian, nah ini loh bahasa Inggris teman-teman. Kalau sudah rumusnya jelas, tapi namun demikian ini mesti sulit, ya agak nyeleneh, keluar dari rumus ya. Namun demikian, pemakaian to word verb tidak semudah seperti yang kita kira. Karena di samping pemakaian-pemakaian tersebut di atas, bisa dipisah tadi ya, ada lagi to word verb yang tidak bisa dipisah, walaupun diikuti nama benda. Ya. Oh, jadi ada yang tidak bisa dipisah ya, walaupun itu diikuti kata ganti, sorry ya. Kalau kata ganti harus dipisah, ini enggak ya. Bedakan dengan pemakaian di atas. Ya. Nah, coba kita lihat. The bus is coming. Bisnya datang. Let's get on it. Nah, get on ini jangan get on it. Mestinya kan get it on gitu kan? Enggak. Ya, jangan let's get it on. Jangan. Karena get on ini naik artinya termasuk yang tidak bisa dipisah. Ya, lagi. When will you call on them? Call on to visit, mengunjungi, nyambangi ya. Kapan kamu akan menjenguk mereka? Jangan when will you call them on, nggak boleh. Kenapa demikian? Nah, karena call on ini termasuk to word verb yang tidak bisa dipisah. Nah, teman-teman, to word verbs yang tidak bisa dipisah, baik itu diikuti kata ganti maupun nama benda, ya, tidak bisa dipisah, harus gandeng terus. Nah, itu disebut inseparable to word verb, yaitu to word verb yang tidak bisa dipisah, ya. Sedangkan ini to word verb yang harus dipisah apabila diikuti kata ganti disebut separable to word verbs. Ya, separable to word verb itu yaitu to word verb yang bisa dipisah, ya. Nah, memang sulit untuk membedakan mana yang separable bisa dipisah dan mana yang inseparable yang tidak bisa dipisah, karena tidak ada rumus atau ketentuan yang pasti untuk itu. Ya, makanya saya bilang to word verb-nya agak sulit, teman-teman, ya. Nah, hanyalah dengan jalan sering membaca dan mempraktekkan to word verb yang kita temukan, nah, maka lama-kelamaan kita akan hafal sendiri dan mengetahui mana yang separable dan mana yang inseparable. Jadi kalau teman-teman menemukan, duh, ini kok diikuti kata ganti kok tidak dipisah ya, oh ini inseparable berarti gitu ya. Nah, di bawah ini hanyalah suatu daftar klasifikasi untuk membantu menemukan apakah suatu to word verb termasuk golongan separable atau inseparable, ya. Nah, sebetulnya saya sudah menyiapkan, teman-teman, ya, ini termasuk separable, ya. Nah, ini termasuk yang separable to word verb, ya, itu kata dua ini to word verb yang bisa dipisah, ya. Tapi itu karena suatu daftar, nah, tentunya tidak ada habisnya, cuman saya beri contoh aja, ya. Add up, menambahkan. Back up, menggerakkan ke belakang atau menyokong, menopang, mendukung, sama dengan support. Ball out, memarahi, mencela, menegur, sama dengan scold, ya. Blow up, meledakkan, menghancurkan dengan bahan peledak, blow up, ya. Padahal blow up bertiup, ya. Nah, ini loh, nggak bisa diprotoli kata demi kata. Break kan mematahkan, iya, tapi breakdown artinya menganalisa, memasukkan dalam daftar secara terpisah, ya. Lagi,
break in sama atau breaknya, tapi break in artinya pemakaian mula, intrayen untuk mesin dulu ya. Sebelum dipakai sungguh kan jalannya harus di intrayen dulu, melatih untuk kuda. Nah ini tambahan aja teman-teman. Call at, call itu memanggil, enggak, call at itu singgah, mampir. Call down, memarahi sampai dengan ball out tadi ya, ini. Nah ball out tadi sama dengan call down ya. Scold, nah enak scold, memarahi ya. Kalau angry, marah, beda dong ya. Scold itu memarahi, call down. Loh, call itu memanggil ya, lah itu loh, nggak jadi protoli. Call itu apa, down itu apa, nggak bisa. Call off, cancel ya. Call on, visit, mengunjungi. Call out, shout, berteriak, dan lain-lain, saking banyaknya teman-teman ya, nggak terbatas. Ini vocabulary. Lagi, put off, put itu meletakkan, nggak ada hubungan dengan meletakkan. Put off itu postpone, menunda. Put on, wear, memakai ya. Put on shoes, memakai sepatu, wear shoes. Put out, put meletakkan, enggak, out itu keluar, enggak ada. Put out ini extinguish, memadamkan ya, dan lain-lain ya. Unlimited ya. Jadi untuk ini teman-teman sebaiknya nyari di kamus sendiri. Jadi kalau hati-hati, intinya kalau ketemu suatu dua kata kerja dan kata depan diartikan kok enggak kena, nah berarti itu word verb. Persisnya apa? Lihat di kamus teman-teman. Di kamus pasti ada. Nah, ternyata to word verb itu agak sulit teman-teman ya. Benar ya. Sejak awal pada pembukaan tadi saya sebutkan bahwa to word verb ini berhubungan dengan vocabulary. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan vocabulary pasti lebih sulit. Nah, tadi yang saya ajarkan itu apa? Rumusnya. Ya, rumus kapan memakainya. Kalau diikuti nama orang atau nama barang boleh dipisah, boleh tidak dipisah. Tapi kalau kata ganti harus dipisah. Ya, yang tadi dulu. Don't forget to put out the candle. Don't forget to put the candle out. Boleh. Tapi kalau candle diganti it, tidak boleh. Don't forget to put out it, nggak boleh. Tapi don't forget to put it out. Nah, itu namanya yang bisa dipisah. Terus ada yang tidak bisa dipisah kan? When will you call on me? Manggil, bukan call on, visit me. Oh, call on tidak boleh. When will you call me on? Nggak boleh. Wah, sulit ya menentukan bisa dipisah, tidak dipisah. Makanya, dengan jalan sering kita ketemu, lama-lama tahu, oh ini tidak boleh dipisah. Ya, jadi perlu buka kamus, betul teman-teman. Yang berurusan dengan vocabulary selalu kita perlu kamus. Okay? Well, my friends, we have finished our word verb today. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.